杀死容易，抓着可就难了。 Halo, apa kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Sulaiman LS akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dolu Kontinen. Jadi di film ini Mimin akan merangkum Dolu Kontinen Season 1 episode 4. Langsung saja kita ke alur cerita pembahasannya biar endang satset. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mainkan. Sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS ini agar tetap berkembang dan bisa menyajikan alur cerita film kesukaan Anda dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang terakhir, aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari notifikasi di HP kalian ada notifikasi. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film dimulai, Tang San baru ingat jika sore nanti di sekolah akan mengadakan pemilihan Master Roh Pelindung. Tang San dan Xiaowu langsung bergegas pergi pulang ke sekolahnya. Saat mereka sudah sampai di sekolah, Wang Sheng memberitahukan kepada mereka jika pemilihan Master Roh Pelindung sudah berakhir karena ternyata di sini Xiao Chen-nya telah mengajukan pemilihan tersebut di pagi harinya. Jadi di sini yang menjadi ketua perkumpulan Master Roh Pelindung adalah Xiao Chen-nya. Wang Sheng juga menyarankan Tang San dan juga Xiaowu untuk pergi dari akademi ini karena pasti nanti Xiao Chen-nya akan membuat hidup Tang San dan juga Xiaowu akan menderita. Xiao Chen-nya akan melakukan segala cara demi membalaskan dendamnya kepada Tang San yang telah mempermalukan dirinya di hadapan para teman-temannya. Dia juga berkata kepada Tang San jika daerah Noding dan juga akademi ini adalah wilayah kekuasaan Xiao Chen-nya. Namun di sini Tang San berusaha meyakinkan Wang Sheng jika dia akan baik-baik saja. 我武魂觉醒的那一天，什么事都做得出来。 说的像你跟他很熟一样。给我盯仔细了，千万别让别人进来。我这是武魂造成的伤害。 Berikutnya Tang San sedang mengikuti Liu Long ke rumah Xiao Chen-nya. 再来。谁呀？ Saat dia berhasil mengikuti Liu Long, Tang San melihat Liu Long dan Xiao Chen-nya sedang bertemu. Ternyata di sini Xiao Chen-nya diam-diam sedang meningkatkan cincin roh pelindungnya dengan cara membunuh monster serigala kegelapan yang berumur ratusan tahun untuk mendapatkan sebuah cincin roh pelindung, kata Liu Long kepada Xiao. Karena disinilah Xiao Chen-nya memberikan tugas kepada Liu Long untuk mencarikan monster roh pelindung berumur ratusan tahun. 要是100年以上的魂兽，那杀死容易，抓着可就难。Setelah kejadian tersebut, Tang San langsung melaporkan kepada masternya jika Xiao Chen-nya telah beregenerasi menjadi Master Roh karena telah menyerap cincin roh berwarna putih. Namun di sini gurunya berkata jika cincin warna putih tak sampai berumur ratusan tahun. Tang San juga mencoba menyimpulkan sesuatu tentang Xiao Chen-nya yang akan membalaskan dendam kepadanya karena Tang San selalu menentang keputusan Xiao Chen-nya. Masternya juga berpikiran begitu terhadap Xiao Chen-nya yang sengaja akan melakukan kejahatan kepada Tang San. Masternya menyuruh Tang San agar jangan ikut campur dengan urusan Xiao Chen-nya karena Xiao Chen-nya hanya menginginkan Xiaowu untuk jadi kekasihnya. Namun di sini tekad Tang San sudah bulat, dia tidak akan menyerahkan begitu saja Xiaowu kepada orang lain. Tang San akan melakukan segala cara demi bisa melindungi Xiaowu dari Xiao Chen-nya. 所以你得帮我。谢谢你告诉我这一切。还有。 Setelah itu di malam harinya, masternya akan mengajarkan salah satu cara kepada Tang San untuk memperoleh cincin Master Roh. Tang San juga mengatakan kepada masternya kenapa dia ingin membantunya untuk mendapatkan Master Rohnya. Lalu masternya menjawab persis dengan perkataan Tang San tempo dulu. Masternya berkata, Master Roh tak boleh terbiasa membunuh, yang kuat seharusnya menjaga yang lemah. Itulah kenapa alasan masternya ingin membantu Tang San. Karena Tang San ini orangnya sangat berbeda dengan orang yang lain. Dia lebih mementingkan cara lain ketimbang harus membunuh makhluk yang tidak berdosa.
战力很强，尤其是当今武魂。那先谢谢你啊，我攒够了。 Pada pagi harinya, Master dan juga Tangsan akan bersiap pergi ke hutan berburu. Di sana juga banyak sekali para penegak hukum yang berjaga di hutan tersebut. Saat itu Tangsan dan Masternya langsung bergegas untuk bertemu dengan para penegak hukum untuk meminta izin memasuki hutan berburu. Lalu mereka pun berhasil mendapatkan izin dari para penjaga penegak hukum di sana. Lalu diperlihatkan di sekolahan Nuding, Wang Seng sedang diinterogasi oleh Xiao Che-nya. Di sini Wang Seng berani berbohong kepada Xiao Che-nya jika Tangsan telah pergi meninggalkan sekolah Noding demi melindungi Tangsan. Tak beberapa lama kemudian, salah satu bawahan Xiao Che-nya datang lalu membisikkan sesuatu kepada Xiao Che-nya. Seketika itu teman-teman Xiao Che-nya langsung pergi ke tempat sesuatu. 守卫天天陪着，有啊，这只是交易。 魂师从魂兽身上。 Selanjutnya, kisah kembali kepada Tangsan dan Masternya. Di sini Masternya menjelaskan kepada Tangsan jika Master Roh juga memiliki batasan untuk menguasai cincin roh. Batasan ini juga ada angka yang pasti. Contohnya saja, Tangsan yang baru pertama kali akan membunuh Master Roh, dia hanya bisa membunuh Master Roh yang berumur 423 tahun. Sebaliknya, jika Tangsan membunuh Master Roh lebih dari 423 tahun, tubuhnya akan lemah dan tentunya akan gagal. Lalu Masternya memberitahu cara mengetahui tentang umur dari monster roh agar tepat sasaran ketika membunuhnya. Masternya menggunakan Master Roh pelindungnya berupa penciuman anjingnya yang bernama Liu Sanpao. Anjingnya juga bisa mengetahui kekuatan dari lawannya. 推算出来的，这么厉害最适合的魂兽。哦！ Berikutnya diperlihatkan Xiao Che-nya dan juga Liu Long sedang berangkat ke hutan berburu. Jadi di sini temannya tadi yang membisikkan kepada Xiao Che-nya. Dia melaporkan jika Tangsan dan juga Masternya sedang pergi ke hutan berburu untuk mencari monster roh pelindung untuk meningkatkan cincin roh pelindungnya. Sontak saja Xiao Che-nya langsung bergegas pergi untuk segera menangkap Tangsan untuk mempermalukannya di depan para murid-murid lainnya karena Tangsan yang sudah menjatuhkan harga dirinya. 如果换作是我，也只。 要不咱们再查一查。众目睽睽之下，我还真不好动手。 Saat itu, Tangsan dan Masternya sedang beristirahat karena si anjing Liu Sanpao sudah kelelahan. 醒了啊？Saat mereka berdua sedang beristirahat, tiba-tiba saja muncullah monster roh dan berhasil dihabisi oleh Masternya. Saat itu Masternya menjelaskan kepada Tangsan tentang jenis warna serta tentang tahun monster roh. Masternya menjelaskan, jadi di sini ternyata cincin monster roh 10 tahun berwarna putih, cincin monster roh ratusan tahun berwarna kuning, cincin monster roh berwarna ungu ribuan tahun, yang puluh ribuan tahun berwarna hitam, dan cincin monster roh yang ratusan ribu tahun berwarna merah. Jadi begitulah tentang seputar ilmu pengetahuan tentang dunia percincinan monster roh. 本质上是一种能量而已，真独特啊！速度自然更快。哦。 Setelah itu, ketika mereka sedang mengobrol berdua, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Xiao yang telah mengikuti Tangsan dan bersembunyi di keranjang yang dibawa Tangsan. Tak lama kemudian, datanglah Xiao Che-nya dan juga Liu Long ke hutan berburu. Xiao Che-nya menanyakan kepada para penjaga penegak hukum tentang keberadaan Tangsan yang memasuki hutan berburu tersebut. Penjaga itu menjawab jika Tangsan dan Masternya telah memasuki hutan ini dan masih juga belum kembali. Mengetahui hal itu, Xiao Che-nya sangat gembira karena baginya ini merupakan sebuah kesempatan yang sempurna. 注意一下你说话的态度啊！麻烦问一下，大少，你看的时候，老板在后面帮筐，所以呢，
Setelah itu Xiaowu sedang bersiap-siap untuk berlari. Xiaowu menjelaskan kepada mereka berdua jika serigala hitam ini adalah hewan yang berkelompok hidupnya. Otomatis mereka akan balas dendam kepada Tang San dan masternya karena telah membunuh. Dan benar saja, seketika itu kawanan monster roh serigala datang langsung mengejar mereka semua. 幽冥狼群， 这是逃不掉的，不如回头迎战吧。 Di sini Tang San dan Xiaowu sengaja berpisah dengan masternya karena di sini ternyata Xiaowu sangat curiga dengan gurunya Tang San yang telah menipu Tang San. Xiaowu berkata kepada Tang San jika perkataan masternya mengenai tentang 423 tahun adalah batas cincin roh yang pertama. Di sini Xiaowu berusaha membantah perkataan dari gurunya Tang San karena di sini Xiaowu telah membaca semua teori buku di pavilion. Kesimpulannya jadi di sini adalah Master Roh tingkat tinggi berkata jika cincin roh pertama memilih monster roh yang 300 tahun lebih. Jika Master Roh gagal meningkatkan diri, maka akan luka parah atau resikonya tewas. Xiaowu di sini terus-terusan untuk menyadarkan Tang San tentang kejahatan masternya. Namun di sini tentunya Tang San tidak percaya atas pemikiran buruk dari Xiaowu karena Tang San berpikir semua teori tentang rumput biru peraknya benar dengan keadaan yang sekarang dia alami. Lalu setelah percakapan tersebut, Xiaowu dan Tang San segera pergi untuk kembali mencari monster roh agar segera mendapatkan cincin roh karena waktunya sangatlah mepet karena Xiao Qiangnya pasti akan menangkap dirinya. 走动过的痕迹，是一路上几乎所有的。 Saat Tang San dan juga Xiaowu tak sengaja berhenti melihat monster roh kucing tabi yang sedang terluka. Di sini Tang San berusaha untuk memanfaatkan momen tersebut untuk melenyapkan monster roh kucing tersebut. Saat itu Tang San menggunakan mata ungu iblisnya untuk menemukan titik kelemahannya. Namun ternyata di sini Tang San melihat anak monster kucing tabi yang sedang menangis. Alhasil Tang San pun tak jadi untuk melenyapkannya karena kasihan kepada monster tersebut yang sedang terluka. 算是吧，还挺漂亮的。因为我喜欢猫，就阻止你获取魂环。那我从小就在野外长大呀，顺便给你带点果子回来。你找魂兽着急吗？ Saat itu Xiaowu mencoba mencari obat tanaman penghenti darah untuk membantu monster roh yang terluka. Namun tiba-tiba baru saja Xiaowu pergi, tiba-tiba datanglah Xiao Qiangnya beserta anak buahnya yang datang menemui Tang San. Dan di sini film pun bersambung. Sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS ini agar tetap berkembang dan bisa menyajikan alur cerita film kesukaan Anda dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang terakhir, aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari notifikasi di HP kalian ada notifikasi.